Hai semuanya, welcome to Sound of Nadira. Gimana nih kabarnya? Gue harap semuanya baik-baik aja ya. Oke, jadi ini adalah podcast pertama gue yang akhirnya bisa didengerin secara umum. Karena biasanya gue bikin podcast di depan kaca, ngomong sendirian, dan gak ada yang dengerin. Di podcast pertama gue ini, gue bakalan ngebahas tentang komponis musik klasik. Tapi sebelum itu, gue bakalan ngejelasin dulu nih, komponis musik klasik itu maksudnya apa sih? Jadi, komponis itu sendiri artinya orang yang menciptakan hasil karya musik. Istilah komponis mengacu kepada orang yang menulis komposisi musik instrumental maupun vokal dalam format solo, duo, trio, quartet, dan seterusnya. Sedangkan musik klasik adalah komposisi musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1825. Dan beberapa orang mengatakan bahwa musik klasik itu bisa membantu meningkatkan kemampuan dalam menghafal. Hal ini juga udah dibuktikan oleh beberapa penelitian. And that's why banyak banget yang nyaranin untuk dengerin musik klasik kalau lagi belajar. Gue sendiri lumayan sering sih dengerin musik klasik kalau lagi belajar. Komponis musik klasik itu cukup banyak ya guys. Contohnya Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, dan masih banyak lagi. Tapi komponis musik klasik yang bakalan gue bahas kali ini yaitu Wolfgang Amadeus Mozart atau yang akrab disapa Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart lahir di Salzburg, Austria pada tanggal 27 Januari 1756 dan meninggal pada tanggal 5 Desember 1791 di Wina, Austria. Mozart yang dikenal memiliki kemampuan talam mutlak atau mengenal nada dengan tepat tanpa bantuan alat, ia sudah mengenal musik sejak lahir. Ayahnya, Johann Georg Leopold Mozart adalah komponis penting pada zamannya. Salah satu karyanya yang paling penting adalah Kindersinfonie atau Sinfoni Anak-anak. Jadi bisa dibilang Mozart ini tuh punya bakat bermusik dari bapaknya. Sewaktu berumur 4 tahun, Mozart udah mampu memainkan harpsichord dan melakukan improvisasi pada karya-karya musik pendahulunya. Beliau bahkan menulis komposisinya yang pertama saat berumur 5 tahun dan karya-karya dari Mozart sampai akhir hayatnya itu mencapai sekitar 700 lagu. Wow, keren banget gak sih? Leopold yang menemukan bakat anaknya tersebut merasa terpanggil nih untuk memamerkan anaknya ke seluruh Eropa. Opera pertama Mozart berdasarkan sumber Wikipedia yaitu bernama Die Schuldigkeit des ersten Gebots atau The Obligation of the First and Foremost Commandment. Opera pertamanya ini berlangsung pada tahun 1767 pada usianya yang masih berumur 11 tahun. Nah, ada juga nih 6 of the best Mozart's operas. Yang pertama, Idomeneo. Yang kedua, The Marriage of Figaro. Yang ketiga, Don Giovanni. Yang keempat, Così fan tutte. Yang kelima, La Clemenza di Tito. Dan yang keenam, di Zauberflöte. Kalau favorit gue sendiri, itu yang di Zauberflöte dan La Clemenza di Tito. Kalau kalian, yang mana? Saking legendarisnya Mozart, Museum Mozart itu gak cuma satu di dunia loh guys. Tapi yang paling terkenal dan paling bersejarah yaitu Mozart's Geburtshaus atau Mozart's Birthplace yang terletak di Salzburg, Austria. Seperti namanya, Mozart's Birthplace yaitu tempat di mana Mozart lahir dan tempat di mana beliau dan keluarganya tinggal yang kemudian dijadikan sebuah museum. Kalau ngomongin tentang karya-karya seni di abad ke-18, gue tuh jadi keinget sama kartun favorit gue waktu masih kecil, yang sebenarnya sampai sekarang masih suka gue tonton ulang sih karena saking serunya, yaitu kartun Little Einsteins. Mungkin beberapa dari kalian juga banyak yang suka sama kartun ini. Bagi yang belum tahu, Little Einsteins itu kartun yang disiarkan di Disney Channel. Tapi kalau nggak salah tuh dulu sempat juga ditayangin di MNC TV deh. Kenapa bisa bikin gue keinget sama kartun Little Einsteins? Karena kartun Little Einsteins ini tuh di setiap episodenya pasti ada aja hubungannya dengan karya-karya seni pada abad ke-18. Entah itu seni musik, seni lukis, dan seni-seni yang lainnya. Menurut gue, kartun ini bagus dan menarik banget sih, apalagi bagi gue yang emang suka dengerin musik dari kecil. Gue jadi bisa tahu seniman-seniman dan hasil-hasil karyanya, bahkan gue tahu Mozart aja tuh karena kartun Little Einsteins ini. Oke, gue rasa cukup sekian podcast gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kalian. Thank you for your attention. Bye-bye!